Gadis penjual korek api. Malam terakhir di akhir tahun diselimuti salju dan dingin yang berkilau. Orang-orang berjalan tergesa dengan mantel hangat, sepatu mereka berderak lembut di atas salju. Anak-anak tertawa riang sambil melemparkan segenggam salju ke udara. Namun di tengah segala keceriaan itu, satu sudut jalan tetap membeku dalam dingin yang menusuk. Di sudut sepi itu, seorang gadis kecil berdiri gemetar seperti daun rapuh. Gaunnya tipis dan robek, membiarkan angin musim dingin masuk melalui celahnya. Butir-butir salju perlahan menumpuk di rambutnya yang terbuka. Di tangan kecilnya, ia menggenggam sebuah kotak korek api, satu-satunya harapan untuk melewati malam itu. Sandalnya terlalu besar dan selalu terlepas setiap kali ia melangkah. Saat sebuah kereta melintas cepat, ia meloncat kaget, dan satu sandalnya hilang tertimbun salju. Sandal lainnya direbut seorang anak lelaki nakal yang berlari sambil tertawa. Kini gadis itu berjalan tanpa alas kaki, telapak kakinya perih menyentuh tanah yang membeku. Gadis itu menemukan celah sempit antara dua bangunan batu dan menyelinap masuk. Ia meletakkan kotak korek apinya di samping dan memeluk lengan kurusnya untuk menghangatkan diri. Orang berlalu tanpa menyadari tubuh kecilnya yang menggigil. Tawa hangat mereka terdengar samar, tetapi tidak satu pun mencapai bayangan dingin tempat ia duduk. Ia sempat berpikir untuk pulang, tetapi rasa takut mengikat hatinya seperti es. Ia tak menjual satu pun korek api, tidak satu batang pun, dan ia tahu ayahnya akan marah. Selain itu, rumah mereka sama dinginnya dengan jalanan, tanpa kehangatan sedikit pun. Karena itu ia tetap di luar, berharap malam itu setidaknya memberinya sedikit belas kasih. Jarinya makin kaku, maka ia menyalakan satu batang korek api dengan tangan bergetar. Nyala kecil berwarna jingga mekar seperti bunga hangat di tengah gelap. Dalam cahaya itu, ia melihat tungku besi merah membara yang menghangatkan seluruh ruangan. Namun saat nyala itu padam, tungku pun hilang di telan malam yang dingin. Rindu akan kehangatan, ia menyalakan korek kedua. Dinding di depannya berkilau dan perlahan menjadi bening seperti kaca. Muncullah jamuan besar. Seekor angsa panggang mengepul hangat di atas piring berkilau. Tetapi begitu nyala itu meredup, jamuan itu lenyap seperti mimpi yang larut dalam malam. Ia menyalakan korek ketiga, dan cahaya lembut berputar mengelilinginya. Sebuah pohon Natal tinggi berdiri di hadapannya, berkilauan dengan lilin dan bintang kecil. Warnanya bersinar seperti permata yang menari di udara musim dingin. Namun ketika nyala itu padam, kegelapan kembali menelan segalanya. Ia menatap langit dan melihat sebuah bintang terang melesat melintasinya. Bintang itu meninggalkan jejak perak, seperti air mata yang jatuh dari malam. Ia teringat kata neneknya, bintang jatuh berarti ada jiwa yang naik ke surga. Hatinya dipenuhi rasa hangat dan sedih dalam satu waktu. Ia menyalakan satu korek lagi, berharap hangatnya mengusir kesepian. Dalam cahaya keemasan itu, berdirilah nenek tercintanya, lembut bagaikan mentari pagi. Mata sang nenek bersinar penuh kasih, seakan menyelimuti gadis itu dengan selimut hangat. Gadis itu mengulurkan tangan gemetar, takut sosok itu menghilang. "Nenek, jangan tinggalkan aku," bisiknya lirih. Namun setiap kali nyala korek meredup, neneknya memudar seperti kabut pagi. Putus asa, ia menyalakan korek lain untuk tetap melihat neneknya. Jantungnya berdebar cepat, dipenuhi takut, harap, dan rindu yang bercampur. Dengan jari gemetar, ia mengumpulkan sisa korek api di kotaknya.
Ia menyalakan semuanya sekaligus, menciptakan cahaya seterang matahari terbit. Cahaya putih hangat membasuh seluruh dunia di sekitarnya. Neneknya tampak jelas dan bercahaya, tangan terbuka lebar. Gadis itu melangkah maju dan jatuh ke pelukan neneknya. Kehangatan meresap ke tubuhnya seperti matahari musim semi mencairkan salju terakhir. Rasa takutnya melayang pergi seperti bulu yang terbawa angin lembut. Ia memejamkan mata, merasa aman setelah sekian lama. Cahaya mekar di sekitar mereka seperti fajar pertama tahun baru. Bergandengan tangan, mereka terangkat ke langit yang bercahaya. Jalanan dingin di bawah memudar seperti kenangan jauh. Kedamaian menyelimuti gadis itu seperti lagu Nina Bobo. Tinggi di atas atap rumah, bintang-bintang berkelip seakan dapat diraih. Gadis itu dan neneknya melayang di antara awan lembut yang bersinar. Dunia di bawah tampak kecil dan hening, seperti tunduk memberi hormat. Kehangatan menyelubungi mereka seperti selimut yang tak pernah pudar. Cahaya pagi merayap perlahan di kota bersalju. Orang keluar rumah sambil mengusap mata yang masih mengantuk. Seseorang terperanjat melihat gadis itu di dekat dinding. Ia duduk diam, senyum tipis membeku di wajahnya. Di sekelilingnya, berserakan batang-batang korek api yang hangus, bagaikan bintang yang gugur. Orang-orang berbisik sedih, tersentuh oleh kerasnya malam yang ia hadapi. Mereka percaya ia membeku karena lapar dan dingin. Tak ada yang tahu keajaiban yang ia lihat sebelum fajar. Tinggi di atas dunia, gadis itu menatap ke bawah dengan mata damai yang berkilau. Ia tak merasakan lapar atau dingin, hanya hangat dan kasih yang mengelilinginya. Neneknya menggenggam tangannya saat mereka melangkah ke dunia penuh cahaya lembut. Tahun barunya pun dimulai bukan dengan duka, melainkan dengan kedamaian.